Tujuan SBY ini ya sudah jelas kalau misalnya tadi kita bisa lihat dari beberapa pembahasan di awal ya, untuk menyediakan kerangka kerja nasional sebagai transformasi digital pemerintahan. Jadi agar ada kerangkanya tuh ya, apa yang harus dilakukan instansi ini, apa yang harus dijalankan oleh instansi ini, yang harus dilakukan oleh instansi ini apa ya, untuk menuju ke implementasi SBE secara benar. Nah, ini disediakan kerangka kerja nasionalnya ya, untuk kalau mau bertransformasi secara digital untuk pemerintahannya. Jadi nanti diharapkan implementasi SPBE ini masing-masing sektor yang ada di pemerintahan, masing-masing instansi yang ada di pemerintahan, beserta dengan sektor-sektor terkait dalamnya ya, itu bisa makin menggalakkan integrasi dan kolaborasi. Kemudian meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Jelas kalau ini ya, dengan adanya penggunaan teknologi informasi, ya tadi saya bilang biasanya itu mahal di awal, tapi saatnya ke depannya ya, ke belakangnya ini dia itu dari segi biaya efisien. Kalau bisa menerapkan yang namanya itu tadi integrasi dan juga kolaborasi dengan setiap sektor pemerintah. Kemudian efektivitas dan juga bisa meningkatkan kualitas layanan publik, gitu ya. Semangatnya di sini. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahun ke belakang, pemerintah ini ke sini ya, mereka semakin menerapkan yang namanya ada e-budgeting secara transparan. Ini bisa dilihat mungkin ya, saya belum tahu kalau misalnya, jadi dalam beberapa tahun ke belakang di sini kita sudah rajin mendengar ada e-budgeting ya, kemudian ada sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, itu adalah ciri-ciri pemerintahan yang sudah ingin menuju ke pemerintahan transparan dan akuntabel gitu ya. Kalau bersih dan efektif ini kita harapkan ke depannya semakin baik, tetapi di sini kita sudah mulai menuju ke transparan dan akuntabel. E-budgeting kalau nggak salah saya lihat ada di ini ya, DKI. Saya belum tahu kalau untuk Kota Tangerang mungkin sudah ada ya, tapi saya belum lihat di situ ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa sharing. Memberikan pelayanan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Kalau ini sudah jelas ya, karena pelayanan publik itu adalah ya keinginan para dengan publik ya, itu ya. Nah, dampak dari implementasi SBY ini ya, apabila memang terus berkembang dan semakin baik ya, yang pertama pengentasan kemiskinan. Kenapa kok ada relasi sama pengentasan kemiskinan? Tadi sih di awal juga ini kan masuk ke program prioritas ya dari Presiden. Jadi dengan adanya pelaksanaan pemerintahan secara elektronik, pastinya nanti akan ada efisiensi dari segi anggaran. Nah, anggaran-anggaran yang bisa diefisiensikan ini itu bisa dialihkan ke program-program lain yang mungkin bisa lebih menyasar ke masyarakat langsung, yang mana ini bisa untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Dengan adanya bentuk pelayanan yang lebih baik ya, pelayanan lebih cepat, lebih inovatif, dan juga anggaran yang ada itu bisa dialokasikan untuk anggaran-anggaran lain yang lebih mengerucut dan lebih berdampak langsung kepada masyarakat miskin. Nah, ini diharapkan nantinya bisa mendukung untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian pemberantasan korupsi. Kenapa pemberantasan korupsi? Karena dengan adanya pelaksanaan atau implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini diharapkan lebih transparan dan lebih akuntabel. Gitu ya, bagi kalian ya. Jadi pelaksanaan program-program dalam pemerintahan ya itu bisa lebih transparan, anggaran bisa kelihatan larinya kemana ya, anggaran bisa kelihatan ini direncanakan untuk program apa saja, dan ini bisa meminimalisasi potensi
ya pejabat-pejabat yang nakal untuk melakukan korupsi. Diharapkan seperti itu ya, karena dengan semakin digital, semakin transparan, celah untuk melakukan korupsi itu akan semakin kecil. Ya. Kemudian peningkatan investasi. Nah, ini investasi maksudnya dengan adanya layanan ya. Tadi bukan hanya layanan kepada masyarakat saja ya G2C, tapi layanan ke G2B ya, ke bisnis ya, layanan ke government, ke bisnis. Kalau misalnya sudah pakai implementasi SPBE, pastinya layanan dengan para bisnis ini dong pelayanan untuk investasi ya di dalamnya. Kalau misalnya semakin mudah, investor pasti akan semakin senang untuk melakukan investasi ke negara kita ataupun di masing-masing kabupaten atau kota tempat Bapak Ibu sekalian ini ya hadir sebagai ASN di situ. Dengan adanya pelayanan mudah ya, pelayanan kepada para pelaku bisnis yang mudah gitu ya, cepat, transparan ya, pasti pelaku bisnis ataupun investor akan semakin senang untuk melakukan investasi ataupun menitipkan ini ya investasinya mereka di tempat Bapak Ibu sekalian bekerja ataupun tempat Bapak Ibu sekalian bernaung di situ. Kemudian penggunaan produk dalam negeri. Nah, dengan adanya masih implementasi SPBE ini akan juga turut, karena dalam SPBE ini kan kita lihat ada ini ya aspek teknologi informasi. Teknologi informasi ini pastinya di dalamnya ada inilah penggunaan kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada teknologi-teknologi yang berbasis PDN, TKDN ya, penggunaannya di situ bisa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ya. Nah, dari sini ya Bapak Ibu sekalian ya, SPBE ini punya suatu kerangka di sini ya, yang mana kita sebutnya sebagai arsitektur SPBE ya. Arsitektur SPBE ini ya berdasarkan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data, informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintahan yang terintegrasi. Jadi di dalamnya di situ ya ada visi misi SPBE, ada tujuan sasaran SPBE tadi ya, dan ada arsitekturnya yang mana di sini terdiri dari beberapa domain nih. Ada domain layanan, ada domain aplikasi, ada domain proses bisnis, ada domain data dan informasi, ada domain infrastruktur, dan ada domain keamanan SPBE. Sementara itu di luar ya ada manajemen dan tata kelola. Ini masing-masing ya diampu oleh instansi yang berbeda-beda di sini ya. Layanan ini ada yang ngatur, aplikasi ada yang ngatur, proses bisnisnya ada yang ngatur, data informasi ada yang ngatur ya, infrastruktur ada yang ngatur, so on. Dengan tetap koordinator di awal itu, koordinator untuk utamanya adalah Kemenpan RB. Kemudian menerapkan standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital nasional, Service Level Agreement secara nasional. Jadi yang namanya SLA ini ya, dengan adanya penerapan standarisasi TIK dan kualitas layanan digital nasional, diharapkan nantinya setiap layanan secara elektronik yang dilakukan oleh para penerap atau implementer SPBE ini punya SLA-nya. Jadi kalau untuk layanan elektronik misalnya paspor gitu ya, secara elektronik itu harus bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari ya. Service level agreement-nya ini 3 hari. 3 hari paspornya sudah bisa diambil di di kantor imigrasi tertentu. Kalau lebih dari 3 hari berarti lewat dari service level agreement, dan itu bisa diberikan kompensasi. Misalnya apa? Kalau untuk swasta dan juga BUMN ini setahu saya untuk SLA mereka sudah wajib ya. Setiap layanan pasti ada SLA-nya. Kemudian memudahkan integrasi layanan pemerintah melalui mekanisme interoperabilitas sehingga menumbuhkan kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru. Ini ya. Jadi ini dituntut kembali lagi pemerintah harus bisa melakukan interoperabilitas antara layanan pemerintah yang satu dengan layanan pemerintah yang lain, itu bisa saling sambung, bisa saling connect ya, konektabilitas di situ. Ya kayak tadi, yang layanan pemerintah yang sudah dia akan tersambungkan kepada layanan pemerintah yang lain, pastinya itu layanannya dari Kemdagri di Dukcapil ya. Untuk ini NIK ya, services NIK-nya si Dukcapil ini digunakan oleh semua layanan pemerintah yang lain, mungkin hampir keseluruhannya yang memang membutuhkan
integrasi ataupun koneksi dengan ini ya Dukcapil. Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia yang diusung oleh ini ya Kemenkom di sini ya. Jadi satu data yang dimiliki oleh satu instansi yang mana ini memang bisa digunakan oleh instansi yang lain, ini seharusnya masuk dalam Satu Data Indonesia. Jadi ini sudah bisa ditarik dan juga diambil berbagi oleh setiap layanan instansi pemerintah yang lain. Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK serta memperkuat keamanan informasi. Ini diinisiasi waktu itu oleh Dirjen di pemerintah daerah, mungkin sudah sempat ini ya mengusung atau mengusulkan untuk pembelian perangkat komputasi di kota ataupun kabupaten masing-masing itu ya. Tetapi ternyata ditolak oleh Kementerian Keuangan karena diminta untuk melaksanakan yang namanya clearance terlebih dahulu. Nah, ini beberapa tahun yang lalu sempat heboh ya. Kami mau buka server di sini, kami mau beli server lagi di sini, tetapi ditolak nih. Ini kami pengajuan biaya kami nih, karena di situ server sudah harus menggunakan miliknya PDNS. Jadi pembelian server baru yang nantinya akan di data center masing-masing Pemda gitu sudah tidak diperbolehkan. Walaupun mungkin diperbolehkan, tapi harus melalui proses clearance terlebih dahulu. Dan ini tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga aplikasi ya. Karena waktu itu sempat ada berita bahwa Menteri Keuangan waktu itu menyatakan bahwa kita sudah terlalu banyak aplikasi pemerintah di dalamnya ya. Ada berapa juta aplikasi yang mana di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang saling tumpang tindih secara fungsi. Nah, ini diminta untuk dilakukan juga clearance ya. Kalau misalnya masing-masing instansi ingin membuat pengajuan anggaran untuk pembiayaan pembuatan aplikasi. Nah, ini sempat heboh waktu itu. Jadi akan ada yang namanya aplikasi umum sama aplikasi khusus. Aplikasi umum itu contohnya seperti Simaya, ya, Srikandi, ya, kemudian aplikasi Sakti ya untuk manajemen keuangan. Ini setidaknya untuk bidang pusat. Kalau untuk aplikasi yang khusus, misalnya dari masing-masing instansi memang punya aplikasi yang tidak akan digunakan oleh aplikasi yang lain, ya, khusus itu dimiliki oleh aplikasi instansi tersebut, itu biasanya diperbolehkan pada saat clearance. Yang jelas di sini agar tidak adanya tumpang tindih ataupun redundansi penggunaan aplikasi dan infrastruktur di masing-masing instansi. Kemudian meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE tersebut. Ya, dengan adanya ya ini koordinasi antara lembaga ya.